Abi, apa wasiat Abi untuk kami malam ini? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Umi, Neng Latifah, mohon bersabar ya. Iya. Abi teringat dengan cerita yang pernah disampaikan sama ulama. Dulu di Bogor ini, bukan dulu ya, beberapa tahun ke belakang ya. Begitu sangat hebat dakwah beliau ya. Bahkan disebutnya sebagai benteng sunnah wal jamaah ya di kota Bogor. Siapapun yang tidak kenal dengan beliau, berarti memang dasarnya beliau tidak pernah kenal dengan beliau gitu ya. Beliau menjelaskan apa? Yaitu bagaimana pembelajaran Sayyidina Luqman kepada anaknya. Ya, padahal Sayyidina Luqman itu beliau bukan nabi dan juga beliau bukan rasul. Tetapi nama beliau diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Salah satu ayatnya kalau tidak salah dalam ayat Luqman, surat Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Sadaqallahul azim. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, tegakkan oleh engkau salat. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruh orang-orang untuk berbuat ma'ruf, berbuat muhsin, berbuat kebajikan. Wanha 'anil munkar, dan cegah orang-orang untuk tidak berbuat mungkar, untuk tidak berbuat jahat, untuk tidak berbuat zalim. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah kamu atas apa yang akan menimpa kamu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman Umi, Neng Latifah, mohon ini disimak baik-baik. Ya, ini adalah Al-Quran, surat cinta dari Allah untuk kita. Ya, kita ambil hikmahnya, kita ambil iktibar ini. Ya, Sayyidina Luqman yang bukan nabi, bukan rasul, diabadikan oleh Allah. Dan nasihatnya pun diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Luqman. Beliau itu mengajarkan kepada anaknya, anggap saja mewasiatkan kepada kita. Apa yang pertama katanya? Yaitu wa'mur bil ma'ruf. Tolong perhatiin, wa'mur bil ma'ruf. Artinya apa? Suruh orang-orang untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebajikan, berbuat muhsin. Berarti ini sesuatu yang harus kita lakukan, gitu loh. Jangan pernah bosan kita dalam melaksanakan kebaikan kepada Allah. Dan kemudian cegah jangan sampai berbuat mungkar. Nah, dalam metode dakwah jangan kita terfokus keluar, gitu loh. Tapi ke dalam dulu, ke dalam diri kita. Kan? Kenapa? Abi senantiasa selalu mengingatkan kepada diri Abi pribadi dan juga kepada kalian. Ya, kenapa? Ini adalah sesuatu yang memang dzalika min azmil umur, sesuatu yang penting yang memang harus kita lakukan. Di situ di terakhir tuh wasbir wa ma'asobak, bersabarlah kamu. Itulah, bersabarlah kamu atas apa-apa yang akan menimpa kamu. Ya. Itu ada hadis terkait dengan ini ayat yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Beliau mendapatkan riwayat dari Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan akan ditimpa bala atau musibah atau ujian, jiwanya, anaknya, bahkan hartanya, hingga sampai dia menghadap Allah tidak ada kesalahan, tidak ada dosa. Apa artinya ini? Artinya kalau kita bersabar, tidak protes, tidak ngedumel, dan semuanya betul-betul kita taslim,
atas apa yang Allah perintahkan. Pantas dulu pernah Abi ingat nih, pada saat Abi dulu kecil diajarkan maja'a bihi khairan aw syarran tasliman wal kabulan. Apa saja yang datang dari Allah, baik itu berupa takdir baik ataupun takdir buruk, apa? Bagaimana perasaan kita? Bagaimana kita bisa memandang itu semua? Yaitu apa? Tasliman wal kabulan. Taslim dan qabul, menerima. Teringat dengan ucapannya almarhum al-maghfurlah Abi Tam, Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Fadma Wijaya Al-Banjari bin almarhum Bapak Haji Muhammad Said Fadma Wijaya Al-Banjari, andallah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yataghashaw bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa judihi wa nafatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbi ya rabbal alamin. Kata beliau, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah sekalian, ya, apa saja yang diajarkan kepada kita, walaupun teka harti ku akal orang, taslim, nurut, turut, taslim wal qabul, itu artinya nurut dan turut, ikuti saja. Bukan berarti sesuatu yang kira-kira sulit diterima sama akal, bukan berarti itu tidak diterima, karena akal kita yang lemah. Bukan hukumnya harus diabaikan, tetapi akal kita yang lemah. Maka bagaimana sikap kita? Harus pasrah dan menerima. Itu sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah. Lihat bagaimana Sayyidina Luqman, ya, bagaimana kedekatan hatinya, hubungannya kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan bagaimana memandang anak-anaknya ini adalah wadiah dari Allah, titipan dari Allah. Maka dari itu Abi ambil pola seperti ini, ya. Umi adalah titipan buat Abi, amanah buat Abi. Dan Latifah sebagai anak Abi, anak Umi, juga ini adalah wadiah dari Allah, titipan dari Allah. Apa kewajiban yang pertama? Yujibul awalul insan fi ma'rifatillah. Kewajiban yang paling pokok, yang paling pertama bagi manusia apa? Yaitu memperkenalkan hatinya, jiwanya kepada Allah. Ya, kiranya itu saja wasiat dari Abi di ini malam. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik buat kita. Allah membukakan hati kita. Allah memberikan kita pemahaman. Ya, yang mahal itu adalah apa? Paham terhadap syariat. Kalau kita diberikan kepahaman oleh Allah, maka syariat kita lakukan insya Allah akan afiah, aman, nyaman, dan menyenangkan. Walaupun secara dohir orang melihatnya menyakitkan, hidupnya tidak ada perkembangan, gitu loh. Tidak ada seninya, hanya begitu-begitu saja. Tetapi dalam jiwa kita penuh dengan sakinatul qulub, penuh dengan ketenangan. Ya, itu yang terpenting. Orang lain mau benci, mau mencibir, itu hak mereka. Tetapi kita tidak boleh sedikit pun membenci mereka. Haram kita membenci mereka. Ada kesempatan, ingatkan mereka. Karena memang diperintah juga oleh Allah. Apa katanya? Man ro'a munkaron falyughayyir biyadih. Apabila kamu melihat satu bentuk kemungkaran, maka rubah. Ya, kalau kamu sanggup, rubah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Kalau kamu nggak sanggup, maka rubah dengan mulutmu, dengan lisanmu. Apa tuh? Diingatkan mereka, dinasihati mereka. Kalau nggak sanggup juga, doakan dengan hati. Tapi ingat, dengan kita berdoa dengan hati itu ada aful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Maka dari itu, ya, Abi berusaha dari dulu nih. Abi hidup seperti ini dari dulu, dari semenjak Latifah belum lahir. Ini sampai di titik ini. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Amin. Dan semoga Allah menyelamatkan kita dari dunia sampai di akhirat. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.